Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utamimul Hayati, peserta Latsar CPNS Kabupaten 50 Kota, golongan 3, Angkatan 2, kelompok 3, tahun 2022. Pada video ini, saya akan menampilkan ringkasan modul Agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Corvelus, yakni ASN Berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 1. Berorientasi pelayanan. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kode etik atau panduan perilakunya, pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perwujudannya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Perwujudannya, menyapa, memberi salam, ramah, senyum, dan mengingat nama siswa. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Perwujudannya, memberi layanan harus lebih baik dari hari kemarin. Kata kuncinya adalah responsibilitas, ramah, cekatan, solutif, kualitas, dan kepuasan. Yang kedua, akuntabel. Definisi akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kalimat afirmasi, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kode etik atau panduan nilai akuntabel adalah pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Perwujudannya, menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Perwujudannya, menggunakan fasilitas seperti wifi atau printer sekolah hanya untuk urusan sekolah. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Perwujudannya, tidak menerima gratifikasi. Kunci atau nilai pada akuntabel adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan, disiplin, efektif, dan efisien. Akuntabilitas dan integritas tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Sedangkan integritas diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama, kepemimpinan yang berkomitmen tinggi. 2. Transparansi. 3. Integritas. 4. Tanggung jawab atau responsibilitas. 5. Keadilan. 6. Kepercayaan. 7. Keseimbangan. 8. Kejelasan. Dan yang ke-9, konsistensi. Membangun pola pikir anti korupsi. Salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi adalah integritas. Korupsi terjadi karena sudah terbiasa dan dicontohkan di keluarga, lingkungan, bahkan lingkungan kerja. Maka, analisalah hal-hal kecil yang sering diterabas agar tidak terjadi korupsi. Nilai-nilai anti korupsi adalah yang pertama jujur, kedua peduli, 3 mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 bekerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan yang ke-9 adil. Nilai dasar yang ketiga adalah kompeten. Definisinya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kalimat afirmasinya, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Adapun kode etik atau panduan perilaku kompeten, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dapat diwujudkan dengan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dapat diwujudkan dengan membantu rekan guru yang belum memahami TIK atau komputer. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dapat diwujudkan dengan menyelesaikan tugas dengan persiapan yang mantap. Yang termasuk perilaku kompeten adalah
Pertama, berkinerja dan berakhlak. Yang kedua, learn, yakni belajar hal-hal baru dan secara terus-menerus. Kedua, unlearn, tinggalkan atau lupakan pengetahuan yang tidak relevan. Yang ketiga, relearn, yaitu menerima fakta baru. Perilaku kompeten yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Yang kelima, melaksanakan tugas terbaik. Nilai dasar yang keempat adalah harmonis. Definisinya, saling peduli dan saling menghargai. Kalimat afirmasinya, kami peduli dan saling menghargai. Kode etik atau panduan perilaku nilai harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dapat diwujudkan, menghargai pendapat siswa apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dapat diwujudkan, menolong rekan kerja tanpa diminta terlebih dahulu. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dapat diwujudkan dengan membangun komunikasi yang efektif. Nilai dasar yang kelima adalah loyal. Definisinya, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalimat afirmasinya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun kode etik atau panduan perilakunya, pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Dapat dicontohkan dengan melaksanakan upacara bendera sebagai wujud nasionalisme. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dapat diwujudkan dengan menjaga etika dan sopan santun dalam pergaulan. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Dapat diwujudkan dengan tidak membeberkan rahasia instansi. Nilai dasar yang keenam adalah adaptif. Definisinya, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kalimat afirmasinya, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adapun kode etik dan panduan perilakunya, pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dapat diwujudkan dengan mengikuti perkembangan zaman, yakni mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dapat diwujudkan dengan menggunakan media atau metode yang menarik bagi siswa. Yang ketiga, bertindak proaktif. Bisa diwujudkan tanggap dalam permasalahan yang muncul. Kata kunci atau nilai pada adaptif adalah yang pertama, inovasi, kedua, antusias, tiga, proaktif, 4, tanggap, 5, kreatif. Nilai dasar yang ketujuh adalah kolaboratif. Definisinya, membangun kerjasama yang sinergis. Kalimat afirmasinya, kami membangun kerjasama yang sinergis. Adapun kode etik atau panduan perilaku pada kolaboratif, yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dapat diwujudkan dengan bekerjasama dengan orang tua siswa dalam mengontrol perilaku siswa. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah. Dapat diwujudkan dengan bekerja sama dengan komite dan stakeholder sekolah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dapat diwujudkan dengan memanfaatkan pekarangan sekolah untuk menanam tanaman obat. Kata kunci pada nilai kolaboratif adalah kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang baik, terbuka, dan inovasi. Itulah ringkasan modul pada agenda 2 yang dapat saya tulis. Kemudian yang ingin saya pahami lebih lanjut adalah yang pertama tentang ruang lingkup kolaborasi, kemudian bagaimana praktik kolaborasi dalam sekolah. Modul ini sudah sangat lengkap, hanya saja untuk materi yang berupa link tidak bisa diakses saat modul ini sudah dalam bentuk print out. Barangkali bisa ditambahkan juga gambaran isi video pada link yang ada. Inilah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.